warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Siamo. Perkenalkan, nama saya Jihan Fauzia. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Izinkan saya untuk mengajak kalian semua untuk mendiskusikan tentang materi donor darah. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama yaitu kita bahas tentang donor darah selamatkan jiwa. Nah, donor darah menyelamatkan jiwa dengan menyediakan darah yang sangat dibutuhkan bagi pasien yang mengalami kehilangan darah akibat kecelakaan, operasi, atau penyakit serius. Setiap kantong darah dapat dibagi menjadi komponen-komponen penting seperti sel darah merah dan trombosit, yang masing-masing dapat digunakan untuk membantu pasien dengan kondisi berbeda. Selain itu, donor darah membantu menjaga stok darah di rumah sakit agar siap digunakan dalam keadaan darurat, sehingga nyawa dapat diselamatkan lebih cepat. Nah, apa sih kegiatan donor darah itu? Kegiatan donor darah adalah proses di mana seseorang secara sukarela mendonorkan darahnya untuk digunakan dalam transfusi bagi pasien yang membutuhkan. Proses ini meliputi registrasi, pemeriksaan kesehatan sederhana, pemilihan darah, atau biasanya sekitar 300.000 sampai 450 mili. Pemahaman singkat setelah donor darah. Donor darah biasanya dilakukan di rumah sakit, pusat donor darah, atau acara khusus yang diselenggarakan oleh organisasi kemanusiaan. Nah, kegiatan ini penting untuk menjaga ketersediaan darah bagi pasien yang mengalami kecelakaan, operasi, atau memiliki penyakit tertentu seperti anemia dan kanker. Nah, siapa saja sih yang dapat mendonorkan darah itu? Nah, yang dapat mendonorkan darah itu yang pertama, umurnya sudah sampai 17 sampai 65 tahun. Yang kedua, berat badannya minimal 45 kg. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Tidak sedang sakit atau mengkonsumsi obat-obat tertentu. Yang keempat, hemoglobin. Yang kelima, donor darah sukarela membantu menyelamatkan nyawa pasien yang membutuhkan transfusi, seperti korban kecelakaan, operasi besar, atau penderita penyakit kronis. Tetes darah itu sejuta harapan. Nah, bagaimana kita menjadi pendonor? Kalau mau menjadi pendonor, ada syarat-syaratnya. Yang pertama itu cek kelayakan, seperti usianya sudah sampai 17 atau sampai 65 tahun. Dan berat minimal 45 kg dan sehat. Yang kedua, cari lokasi. Temukan pusat donor darah terdekat. Yang ketiga, daftar. Isi formulir pendaftaran. Yang keempat, pemeriksaan. Tim medis akan memeriksa kesehatan Anda. Yang kelima, donasi. Donorkan darah biasanya memakan waktu 10 sampai 15 menit. Yang keenam, istirahat. Nah, selanjutnya kita membahas peran PMR Mula. Peran PMR Mula antara lain yang pertama, edukasi kesehatan. Maksudnya, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan dan pertolongan pertama. Yang kedua, donor darah. Maksudnya ialah mengorganisir darah untuk memenuhi kebutuhan darah. Yang ketiga, bantuan kemanusiaan. Maksudnya itu terlibat dalam kegiatan sosial dan bencana, memberikan bantuan kepada korban bencana. Yang keempat, pelatihan pertolongan pertama. Maksudnya memberikan pelatihan dan simulasi pertolongan pertama kepada anggota dan masyarakat. Yang kelima, kepemimpinan dan keterampilan sosial. Maksudnya mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan keterampilan sosial anggota melalui berbagai kegiatan. Berbagilah kebaikan seberapa kecil pun tidak pernah sia-sia. Selanjutnya, peran PMR Madya. Nah, peran PMR Madya antara lain yang pertama, edukasi dan penyuluhan. Maksudnya mengedukasi remaja dan masyarakat tentang kesehatan, kebersihan, dan pertolongan pertama. Yang kedua, donor darah.
Maksudnya, mengorganisir kegiatan donor darah dan mengajak anggota serta masyarakat untuk berpartisipasi. Yang ketiga yaitu kegiatan sosial. Maksudnya, terlibat dalam kegiatan kemanusiaan seperti membantu korban bencana dan kegiatan sosial lainnya. Yang keempat, pelatihan. Maksudnya ialah memberi pelatihan pertolongan pertama dan keterampilan. Keempat, maksudnya ialah memberikan pelatihan pertolongan pertama dan keterampilan hidup sehat kepada anggota dan masyarakat. Yang kelima, pengembangan diri. Maksudnya, meningkatkan kemampuan kepemimpinan, kerjasama, dan keterampilan sosial anggota PMR. Selanjutnya kita akan masuk ke peran PMR Wira. Nah, peran PMR Wira antara lain yang pertama yaitu edukasi dan kesadaran. Maksudnya, meningkatkan kesadaran tentang kesehatan, keselamatan, dan kebersihan di kalangan remaja dan masyarakat. Yang kedua, pelatihan pertolongan pertama. Maksudnya, memberikan pelatihan tentang pertolongan pertama dan penanganan keadaan darurat. Yang ketiga, kegiatan kemanusiaan. Maksudnya, terlibat dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan seperti membantu korban bencana dan melakukan kegiatan sosial. Yang keempat, donor darah. Maksudnya, mengorganisir dan mempromosikan kegiatan donor darah untuk membantu memenuhi kebutuhan darah. Yang kelima, pengembangan keterampilan. Maksudnya, mengembangkan keterampilan kepemimpinan, kerjasama, dan kegiatan organisasi di antara anggotanya. Sekian dari materi saya. Bila ada kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Siamu.